Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan sedikit tentang Pondok Pesantren Madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan. Mulai dari kepemimpinan ya. Jadi pondok pesantren ini didirikan sudah sangat lama, tahun 1878. Jadi sudah 135 tahun lebih usianya. Yang mendirikan namanya Kiai Haji Muhammad Habib. Terkait dengan kepemimpinan pondok pesantren Madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan itu memang agak lain dengan pondok-pondok pesantren yang lain di Jawa Timur misalnya. Karena kenyataan sejarah itu pondok pesantren ini dipimpin itu tidak linear. Jadi tidak putranya Ki Habib terus itu tidak keturunannya terus. Ya dipimpin oleh keturunannya misalnya oleh Kiai Haji Zawawi. Tapi pernah juga nih sebelum merdeka misalnya pernah dipimpin oleh Kiai Haji Zawawi. Tapi pernah juga dipimpin yang bukan keturunan, misalnya Kiai Haji Abdul Wahab, atau yang sering kita sebut, kita lebih akrab Pak Kolun. Itu mimpin juga sebelum merdeka. Kemudian setelah merdeka, seperti kita ketahui, pernah juga dipimpin oleh keturunan Mbah Zawawi, misalnya Kiai Asikuddin, itu 30 tahun belum mimpin ya, sejak merdeka sampai tahun 80-an lah itu. Nah, tapi setelah itu dipimpin oleh Kiai Haji Margoni, itu juga lama, 10 tahun kurang lebih dipimpin oleh Kiai Haji Margoni. Terus oleh Bapak Kiai Zubaid Ismail, oleh Bapak Haji Amin Munawir, itu bukan keturunan Mbah Habib atau pendiri, bukan keturunan pendiri. Jadi selang-seling itu ya. Terus yang belum lama kemarin Ustaz Fatah, Kiai Haji Fatah Mukmin. Nah itu. Nah, kalau sekarang malah saya anggap ya kepemimpinan kolektif ya. Ada Pak Kiai Marwan Marhoni, Kiai Haji Marwan Marhoni. Ada saya juga. Nah, kebetulan ketua pembinanya adalah saya. Jadi kalau kita lihat kepemimpinan pondok pesantren ini, pondok pesantren Madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan, itu tidak mensyaratkan harus keturunan, itu tidak. Ini satu yang terkait dengan kepemimpinannya. Yang penting pimpinannya itu adalah akidahnya benar, akidahnya benar, pemahaman agamanya juga benar, diukur, ada standarnya, diukur dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Sunnah Rasul. Ya, kita ikutlah itu wasiat Rasulullah supaya selamat. Bagaimana? Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'da an tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih. Ya. Jadi Al-Quran, Hadis, dan Sunnah Rasul. Yang penting kita punya pemahaman yang sama. Dan itu tergambar dalam visi misi. Kalau sekarang dibikin ini buku rencana pengembangan jangka panjang 2015-2045 ya. Nanti kita jelaskan tersendiri. Itu ada visi misi ya, yang sudah kita sepakati ya, sudah lama kita bikin, prosesnya sampai berdarah-darah istilahnya ya. Itu visi misinya adalah terwujudnya generasi ulul albab yang senantiasa memurnikan akidah, mengamalkan syariah, berakhlak karimah, mencintai ilmu pengetahuan, dan menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Itu ya manifestasi dari akidah dan pemahaman agama yang benar itu. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini, ini banyak orang salah paham, menganggap pondok pesantren Madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan itu beraliran Wahabi. Itu tidak benar, tidak pernah itu.
Yang benar adalah kita memang mempelajari kitab tauhid, at-tauhidul ladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, ya, yang ditulis oleh beliau, ya. Tapi syarahnya juga orang lain, ya. Itu kita memang mempelajari kitab Fathul Majid. Mengapa? Karena dalam kitab itu mengajarkan secara detail, ya, jelas bagaimana Rasulullah bertauhid dan bagaimana para sahabat bertauhid untuk kita ikuti, ya. Jadi bukan karena kita Wahabi, nggak ada itu, ya. Karena kitab itu mengajarkan bagaimana Rasulullah bertauhid, bagaimana para sahabat bertauhid, cukup detail dan jelas di situ. Jadi kita memilih kitab itu bukan karena kita beraliran Wahabi, itu tidak sama sekali. Itu pun kita pelajari secara kritis. Semua kitab kita pelajari secara kritis. Berbicara tentang kitab, kita dulu juga mempelajari fikihnya pakai fikih dulu, ya. Kalau tidak salah Al-Mabadi Al-Fiqhiyah itu Syafi'iyah itu. Tapi juga bukan berarti kita ikut mazhab Syafi'i, kan tidak, bacakan itu, ya. Semuanya kita pelajari dengan kritis. Itu jadi itu yang perlu dijelaskan. Pondok pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Baru itu tidak bermazhab atau beraliran Wahabi, itu sama sekali tidak. Kalau mempelajari kitabnya, ya dengan alasan demikian itu. Kemudian kalau bicara tentang pondok pesantren Madrasah Wathaniyah Islamiyah Barongan, kalau merujuk pada nama yayasannya, Yayasan Pomes Mabi, Pondok Masjid Madrasah Wathaniyah Islamiyah Barongan, itu yang inti ada 3: pondok, masjid, dan madrasah. Nah, yang paling maju memang madrasahnya, ya. Madrasah alhamdulillah ini maju, ya. Ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah. Santrinya kira-kira ya 1.500, ya. Aliyahnya kira-kira 500 lebih, ya. Sanawiyahnya kira-kira 600, ya, 600 kurang lebih. Kemudian ibtidaiyahnya santrinya kurang lebih ya 400-an atau 350 lebih, ya, 400-an lah itu. Jadi kalau dihitung seluruhnya kira-kira 1.500. Itu gambaran tentang santrinya. Kemudian guru-gurunya, kalau aliyah itu gurunya kurang lebih 55. Karena itu guru kan ada keluar ada masuk 55. Kalau sanawiyah kira-kira 40 sampai 45 itu ustadznya, ya. Ustadzah dan ustadzah itu. Dan kemudian MI itu ya sekitar 18 sampai 20 ustadzah itu. Itu tentang tentang pendidiknya atau ustadz dan ustadzahnya. Kemudian yang ketiga tentang kurikulumnya. Kurikulum di sini ini adalah memadukan antara pondok pesantren dan yang lain untuk ujian negara, umum dan sebagainya. Mengapa? Karena kita kalau dulunya murni pondok pesantren, tapi sejak tahun 75 sampai 80 ikut ujian negara. Jadi memadukan dua kurikulum itu. Lah untuk tidak kehilangan jati diri, di sini yang penting pelajaran yang paling pokok yaitu pelajaran tauhid, tafsir, hadis, fikih, ya termasuk usul fikih, termasuk mustalahul hadis, ya, dan bahasa Arab, itu kita pertahankan. Istilahnya tidak boleh berkurang, diperkuat boleh, tidak boleh diperlemah, dikurang tidak boleh. Adapun yang lain-lain, tidak apa-apa lah kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Itu secara garis besar tentang kurikulumnya. Itu sedikit tentang madrasah. Kemudian tentang pondok, ya. Tentang pondok inilah Bapak sekalian, inilah para pendengar, yang paling lemah di pondok pesantren ini itu sejak dulu. Kalau zamannya Pak Asyifuddin dulu tahun 50-an sampai tahun 80-an itu masih ada keseimbangan. Waktu itu santrinya baru sekitar 500, yang mondok kira-kira ada 200-250, termasuk yang di rumah-rumah itu, dan itu diopeni, ya. Jadi 50-50. Tapi makin kesini pondoknya makin
ya katakanlah makin terpinggirkan ya. Hingga sekarang itu kalau kita lihat dari santri yang jumlahnya 1.500, yang mondok hanya sekitar 200 itu. Jadi itu merupakan kelemahan bagi kita itu. Oleh karena itu, ini setelah kita musyawarah dengan para alumni, dengan para kesepuhan, dengan tokoh-tokoh pendukung, itu kita membuat yang namanya rencana pengembangan jangka panjang. Setahun, 2 tahun yang lalu, 2015, udah jadi ya, yaitu rencananya tahun 2015 sampai 2045, 30 tahun dibikin rencana pengembangan jangka panjang. Itu yang utama itu adalah membangun, membina pondoknya, yaitu yang kita kurang, supaya ada keseimbangan antara pendidikan intelektual dan pendidikan yang di hati, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan iman. Maka pondok ini kita utamakan, kita prioritaskan ke depan. Dan sebelum punya sarana prasarana, sebelum pendidikan pondok siap, kita mengadakan program darurat sebetulnya itu, yang kita sebut dengan program mondok bergilir, atau kita kenal sekarang dengan program Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Jadi kita mengadakan secara bergiliran 10 hari, satu angkatan itu kira-kira 50-60 orang. 10 hari itu kita gembleng santri itu yang arahnya adalah membentuk karakter, membentuk akhlak, membentuk iman. Yang terutama bukan otak yang dibina, tapi seperti diwajibkan, ya, tanda petik diwajibkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dan diawasi oleh para ustaz-ustaz yang senior, ya, supaya sholatnya betul. Sebab kita punya keyakinan orang kalau sholatnya betul itu akan membentuk kepribadian yang luar biasa, dahsyat luar biasa itu. Di samping tanda anil fahsya wal munkar, sholat itu juga bisa menggugah ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan yang mengendap. Dia termasuk menjadi beretos kerja tinggi, semangat menjalani hidup, itu terkandung dalam ajaran sholat. Jadi itu materi utamanya antara lain adalah sholat berjamaah 5 waktu terus menerus, sholat malam tahajud terus menerus disertai dengan pembinaan dan keterangan, dan juga amalia-amalia harian diutamakan juga, seperti bagaimana kita berzikir seperti Rasulullah, bagaimana kita berdoa, dan bagaimana sholat, berdoa, zikir itu all out. Jadi usaha maksimal. Jadi benar, baik, khusyuk, dan all out. Bayangkan setiap hari 5 kali ketemu dengan Allah, sholat wajib aja itu. Itu kalau dikerjakan dengan benar, baik, khusyuk, all out, itu pasti membentuk kepribadian itu. Pasti tanda anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang ngaku sholat tapi akhlaknya buruk, itu tentu sholatnya tidak khusyuk. Nah itu antara itu. Terus tentu aja materi yang lain adalah tadarus Al-Quran. Setiap ada kesempatan kita tadarus Al-Quran. Terus apalagi ya, terus praktek mengamalkan akhlak Islamiyah itu kita praktekkan, kita intensifkan dalam 10 hari itu, dalam acara Mabit itu. Tentu saja diberi materi-materi, ya, ada latihan khutbah, ya. Kalau saya di sana kebagian memberikan materi pendidikan karakter, pendidikan karakter, juga bagaimana sholat yang benar, yang baik itu bagaimana. Ada lagi usaha-usaha yang lain, tidak kurang. Kalau di sini soal memberi materi itu sudah banyak sarjana, tidak masalah itu. Tapi yang terutama dalam Mabit itu adalah untuk mendidik akhlak, mendidik karakter, yaitu mengganti peranan pondok, ya, walaupun ya tidak bisa, ya hanya sebagian, ya. Tapi itu ternyata hasilnya sudah lumayan. Itu sudah berjalan 1,5 tahun atau 2 tahun lah, hampir itu berjalan. Dan besok akan kita terus laksanakan hingga pada suatu saat nanti pondok udah siap, ya itu Mabit sudah tidak diperlukan lagi. Kalau pondok sudah siap, sudah bisa menampung sebagian terbesar dari para santri. Itu tentang pondok.
Kemudian yang lain adalah masjid. Masjid itu adalah pusat sholat berjamaah dan pengajian-pengajian. Jadi di masjid para santri itu sholat berjamaah. Putri juga kita dorong untuk sholat berjamaah walaupun tidak wajib ya, karena pendidikan itu ya. Dan untuk pusat pengajian termasuk latihan pidato di serambi masjid itu. Dan masih ada 2 pusat lagi pendidikan, yaitu organisasi santri. Itu yang disebut dengan Hipmawi. Nah, Hipmawi itu pernah jaya dulu, pernah betul-betul efektif ketika digabung antara aliyah, sanawiyah dan sanawiyah dan aliyah waktu itu jadi satu. Itu efektif malah itu. Nggak tahu sekarang dipisah, ada Hipmawi aliyah, Hipmawi sanawiyah malah jadi menurun itu. Itu perlu difikirkan itu. Itu tentang organisasi santri. Kalau perlu digabung lagi lah. Karena memang sanawiyah itu ya belum memadai untuk berorganisasi. Jadi kalau digabung mungkin lebih bagus itu tentang organisasi santri. Dan satu lagi yaitu pendidikan masyarakat, bermasyarakat. Di sini selama ini ada, tapi entah sekarang ini ya, dulu ada AMDA, Amaliyah Dakwah. Jadi kalau bulan Ramadan selama seminggu atau 10 hari diterjunkan ke masyarakat. Kalau dulu malah para ustadz itu terjun ke musola-musola di Kebarongan, mereka berintegrasi dengan masyarakat, mengadakan pengajian bergilir. Itu semua adalah pendidikan bermasyarakat. Jadi pondok pesantren kita ini ya, itu mengembangkan yang namanya sistem pendidikan pondok pesantren terpadu yang sinergikan pendidikan madrasah, organisasi santri, pondok, masjid, dan masyarakat. Ya itulah kira-kira gambaran singkat tentang pondok pesantren kita. Pondok pesantren Watona Islam Kebarongan, Madrasah Watona Islam Kebarongan yang non fisik. Ya. Jadi ada yang fisik, ada yang non fisik. Mungkin itu yang bisa saya bantu menjelaskannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.